Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini. Harapan dan doa saya bahwa kita semua sudah bangun dengan sehat dan siap untuk melanjutkan kehidupan kita di hari ini. Saudara sekalian, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 12 ayat 11 sampai 19 demikian. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga mati. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata ketika anak itu masih hidup, "Kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri." Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Konsekuensi dosa. Saudara-saudaraku, dalam renungan pagi sebelumnya kita telah merenungkan bagaimana besarnya kuasa dosa mempengaruhi hidup Daud. Walaupun telah diingatkan akibat dosa Daud, tetapi apa yang akan terjadi harus ia tanggung. Saudara, kita memang bisa menyembunyikan dosa kita dari orang lain sehingga mereka tidak tahu. Tetapi bisakah kita menyembunyikan dosa kita dari Allah yang Maha Tahu? Jelas tidak. Saudara, sesudah berzina dengan Batseba, Daud diam-diam saja selama beberapa waktu. Selama anak itu di dalam kandungan ibunya hasil persinahannya, Daud menyangka tidak ada seorang pun yang tahu. Ia berusaha menyembunyikannya. Walau pada akhirnya kita ketahui dari Mazmur 32 bahwa Daud begitu tersiksa, begitu menderita karena apa yang dilakukannya, bahwa ia menyimpan dosanya begitu rapat. Tapi sesungguhnya tidak ada ketentraman batin setiap kali ia mengingat perbuatan itu. Saudara, jarak ini kurang lebih 9 bulan selama anak itu di dalam kandungan sampai ia lahir. Saudara, akan tetapi Tuhan tidak bisa mendiamkan dosa hamba-hambanya untuk selamanya. Allah punya cara untuk menegur kesalahan manusia, supaya pada akhirnya ia lari kepada Tuhan untuk mengakuinya. Allah mungkin menunda hukuman, tetapi kita harus mengingat bahwa tak ada dosa yang terlewatkan oleh Allah. Semua dosa ada konsekuensi yang harus ditanggung. Maka melalui perumpamaan, Nabi Nathan mengajak Daud untuk melihat dosanya sehingga kemudian ia menyadari bahwa Tuhan sedang menegur dosa-dosanya. Dosa Daud kemudian mendatangkan hukuman, bahwa dosa seksual akan melanda keluarganya, dan betapa mengerikannya bahwa istri Daud akan diberikan kepada orang lain di depan matanya, dan anak yang sedang dikandung Batseba akan mati. Apakah ini berarti bahwa Tuhan tidak mengampuni dosa Daud? Bukankah demikian bahwa Daud telah mengaku kepada Tuhan? Dan apakah Tuhan mengampuni dosa-dosa Daud? Jelas ya,
Tuhan mengampuni. Tetapi hukuman memang merupakan konsekuensi dari dosa yang tak terelakkan, yang harus ditanggung dan dilakukan oleh manusia yang berdosa. Saudara, kisah dosa dan pengampunan Allah memang banyak terdapat di Alkitab. Namun kita harus paham bahwa semua itu tertulis bukan untuk mendorong orang berbuat dosa, melainkan untuk memperingatkan kita tentang bahaya dosa. Karena itu kita harus menghindari dosa dengan cara apapun. Bila kita jatuh juga ke dalam dosa, kita tahu bahwa Kristus telah menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Maka datanglah kepadanya, merupakan satu-satunya jalan terbaik untuk pengampunan dosa kita, agar kita tetap beroleh kasih karunia. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Betapa mengerikannya akibat dosa, dan betapa Tuhan serius memandang dosa yang dilakukan oleh umat-umat manusia di bumi ini. Ya Tuhan, betapa dalamnya Daud jatuh. Betapa dalamnya Daud menista Tuhan. Tetapi di sini kami menyaksikan bagaimana Tuhan yang lebih setia dan dapat melakukan apapun yang tak dapat dilakukan oleh manusia. Tuhan mengerti segala pergumulan Daud. Tuhan mengerti isi hatinya. Tuhan tahu pertobatannya. Dan karena itu Tuhan memberikan anugerah yang baru baginya. Terima kasih karena hal yang sama Tuhan sudah kerjakan atas kehidupan kami. Kami pun juga telah berdosa di hadapan Tuhan. Dan sesungguhnya kami tak dapat menyembunyikan diri di hadapan-Mu. Terima kasih karena Engkau selalu sedia untuk mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Betapapun dalamnya kami jatuh di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu terus memberikan kami kepekaan untuk tetap berjalan di dalam sepanjang kehidupan kami, bergantung, berharap, dan setia kepada-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami menjalani hari ini, dan kepada pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Ketika mereka mendengar renungan pagi ini, biarlah Tuhan berkuasa atas hidupnya. Tuhan akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Dan kiranya Tuhan memberikan kami pengampunan yang sempurna atas segala kekhilafan dosa-dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Dan karena itu kami datang kepada-Mu pada pagi ini. Kami serahkan diri, mohon petunjuk Tuhan dan penyertaan-Mu nyata bagi kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.